Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Ajam. Pagi, Mas Sofian. Kita tos dulu aja. Sahabat Binom yang berbahagia, kita ketemu lagi dengan Pak Azam. Nah, sebelumnya kita bahas materi yang berat-berat ya. Ngomongin soal bisnis cycle ya. Kemudian kemarin bahwa ternyata itu bisa diprediksi sebelumnya ya melalui satu modeling tertentu gitu ya. Dan itu memang datangnya dari keteraturan ya, petunjuk alam yang sebenarnya kita tinggal modelingkan saja sebenarnya Pak ya. Nah, tapi kata pepatah lama, orang tak kenal maka tak sayang. Nah, saya pengen disayangi, Pak Ajam juga insya Allah akan disayangi banyak orang, saya harus kenal nih Pak Asa. Karena mungkin hanya sebagian kecil Pak Asa, karena saya interaksi dengan Bapak jadi kenal lah, walaupun mungkin dulu ceritanya nggak banyak. Tapi saya masih ingat Pak, waktu Bapak nolak di Astra, dan itu ceritakan di kelas waktu saya masih S2 dulu. Ya, kayak gitu-gitu lah saya. Saya pengen gali lebih dalam Pak dulu. Pak Ajam nih lahir di Klaten. Ya, masa kecilnya seperti apa, Pak Ajam? Ya, masa kecil saya orang desa ya, orang kampung. Jadi sampai dengan saya mungkin dapat listrik pertama kali itu SMA kali ya. Ada pertama sebelumnya nggak ada listrik. Saya nggak ingat betul lah ya. Jadi kami tinggal di keluarga sederhana lah. Nah, ibu saya guru agama gitu ya. Bapak saya ya buruh lah ya. Ada orang nyuruh apa gitu ya dikerjain gitu. Apa aja yang penting halal ya diminta orang lakukan. Saya SD, SMP, SMA di Klaten gitu ya. Kehidupan sehari-hari saya ikut nenek, ikut tinggal di rumah nenek ya. Nggak jauh dari rumah bapak ibu karena nenek saya sendiri, jadi saya lebih banyak tinggalnya sama nenek saya gitu ya. Bapak ibu di sebelahnya lah. Ya kalau di kampung kan tetangga-tetanggaan aja. Tapi karena nenek saya sendiri, jadi yang nemenin tidur saya gitu. Jadi gitu. Yang saya banyak pelajari dari bapak ibu ya pekerja kerasnya yang luar biasa ya. Nggak kebayang ya, di kampung kami orang kuliah jadi sarjana itu udah mimpi lah gitu ya. Saya mungkin dari jalur bapak ibu saya sampai dengan kakek nenek itu mungkin saya sarjana pertama. Ya. Dari bapak maupun ibu ya itu saya. Dan mungkin profesor pertama juga. Iya. Kalau profesor mungkin dari sampai bujut atau apa gitu. Jadi itu ya. Terus keseharian itu kalau dengan nenek saya itu jualan karak ya, kalau orang Jawa bilang kerupuk gendar, tahu ya? Tahu saya. Nah, kerupuk gendar. Jadi ya bantuin nenek itulah ya. Kalau sore mulai pulang sekolah itu nenek saya udah memasak nasi untuk dijadikan gendar itu ya. Habis itu jam 2:30 itu kita udah membuat adonan kita namanya di Jojo pakai lesung gitu. Iya, tahu gitu. Pakai lesung itu. Itu anak-anak sobat Binom yang milenial belum tentu tahu tuh. Nggak ngerti lesung itu. Nah, cari lesung itu apa nanti dilihat gambarnya ya. Habis itu dicetak pakai hamparan gitu, nanti dipotong-potong gitu. Terus didiamkan dulu kan itu ya. Itu habis selesai itu ngaji lah ya ke masjid gitu, ngaji di masjid dekat rumah yang nggak jauh ya. Ngaji sampai maghrib. Masjid apa langgar Pak? Kita nyebutnya masjid karena udah besar ya dipakai jumatan ya. Dipakai jumatan, meskipun nggak besar sekali karena kan memang kampungnya nggak besar ya. Kemudian habis maghrib itu masih ngaji, makan kalau makan gitu ya. Nah, malam itu nggak langsung tidur kan. Jadi kadang-kadang ya bantuin itu istilah kita nyebutnya dendeng ya. Dari yang adonan tadi kan harus tipis-tipis gitu ya, pakai pisau gitu. Pisaunya harus tajam, dilumurin pakai pakai minyak supaya nggak ini gitu. Itu kayak seharian lah. Jadi sekarang kalau makin nggak ngerti nih sahabat Binom. Sekarang kalau mau motong tempe tipis-tipis itu jago saya. Jadi satu tempe gitu bisa jadi 12 ya, saking tipisnya gitu. Karena memang udah terbiasa. Habis itu ya tidur nanti. Habis tidur itu malam udah harus bantuin nenek kan ya. Neneknya goreng ditata di ini brojong namanya. Nanti nenek saya begitu sholat subuh selesai udah ke sawah ke pasar untuk digendong Pak Odo kan. Gitu. Ibu juga udah harus dengan segala kesibukannya ya namanya orang desa ya gitu lah ya. Itu sampai SMA lah ya. Nah, kemudian dalam banyak hal seringkali kita kan namanya orang kampung ya sama teman-teman main di sawah gitu ya, sama teman-teman yang punya kambing kita angon kambing gitu ya, angon kambing nyari rumput itu biasalah gitu ya. Itu kebiasaan gitulah kita. Nah, ada momen yang memang kemudian menjadi buat saya itu memorizing ya. Jadi satu ketika kita lagi di tengah sawah gitu, waktu itu kalau kebetulan saya lagi naik kebun, karena yang punya kebun saya naik kebun di atas kebun gitu. Ada pesawat terbang di atas kepala gitu loh, mau turun di Bandara Jogja. Ya buat kita motor aja nggak bisa gitu, apalagi mikir naik pesawat kan, naik motor aja nggak bisa gitu. Tapi mimpi saya pengen naik pesawat.
Saya pengen naik pesawat itu. Hanya itu yang terpikir oleh saya. Hmm. Makanya mimpinya jauh, pokoknya pengen naik pesawat aja. Gitu, pengen naik pesawat. Nah, akhirnya ya mengantar itulah sampai sekarang bisa sering naik pesawat itu. Karena teringat terus itu. Dan orang bilang katanya the power of dream ya. Kalau kita punya mimpi, kita keep in mind mimpi itu, nanti akan kita kejar gitu. Dan pekerjaan pertama yang saya terima dulu itu yang bisa mengantar saya naik pesawat aja. Kira-kira gitu termasuk. Gitu. Ya, ya. Kenapa IPB? Kenapa IPB? Ya, ini kenapa IPB, kenapa nanti statistik gitu ya. Itu bener ada ceritanya itu, Mas. Gitu. Kemudian kenapa sekarang berubah jadi ekonomi, ada ceritanya juga itu semua. Semuanya serba nggak jelas lah pokoknya saya itu ya. Kenapa masuk IPB? Jadi ada gini, ada kakak saya, ini kakak sepupu sebetulnya aslinya, tapi kemudian kan oleh ibu saya ya menjadi diangkat oleh anak angkat oleh ibu saya ya, gitu diproses segala macam lah untuk sekolah macam-macam itu di backup sama bapak ibu saya. Pokoknya bapak ibu saya itu mimpinya semua anaknya harus sekolah aja, gitu. Jangan sampai ada orang yang nggak sekolah gitu. Nah, kakak saya itu kuliah di IPB, Mas. Kuliah di IPB. Kalau nggak salah masuk tahun 77 kalau nggak salah ya. Tapi saya lupa ingat kan, udah lama banget ya. Nah, setahun di IPB dengan dapat beasiswa, gitu ya. Kemudian tahun kedua terpaksa keluar. Terpaksa keluar karena berat lah kuliahnya. Secara ekonomi berat, secara finansial berat, dan kebetulan pada waktu tingkat 1 maupun tingkat 2 itu ada penerimaan pegawai negeri untuk menjadi penyuluh pertanian. Nah, kakak saya itu daftar, diterimalah jadi penyuluh pertanian. Ya, secara rasional kuliah nggak jelas, pembiayaan juga berat dan sebagainya. Kemudian ada pilihan jadi pegawai negeri, orang kampung ya udah udah alasan yang sangat logis gitu. Akhirnya jadi penyuluh pertanian gitu ya. Meskipun kemudian di belakang hari sambil kerja sekolah jadi sarjana juga pada akhirnya ya. Tinggal di Boyolali dan di daerah Klego. Itu kakak saya itu yang kemudian menjadi inspirasi saya. Saya ingat betul waktu kakak itu putus kuliahnya, orang tua itu sedih sekali. Ya mungkin kebayang udah punya mimpi ya, terus di tengah jalan punya gagal, sedih sekali. Meskipun ya itu pilihan yang sangat rasional, tapi orang tua sangat sedih sekali. Saya tahu itu, melihat bagaimana ibu menangis segala macam, saya tahulah itu berat sekali. Jadi saya kebayang saya harus menyelesaikan mimpinya kakak itu, gitu. Nah akhirnya karena kakak itu kuliahnya di sini, saya ngikut ke sini. Sesimpel itu aja sebetulnya, gitu. Lantas kenapa statistik? Nah, kenapa statistik ceritanya lain lagi nih. Jadi dulu kan zaman kita dulu itu masuk ke IPB itu nggak ada jurusan. Jadi pokoknya diterima IPB dulu. Kalau sekarang kan udah jurusan ya, dulu diterima IPB dulu. Nah, kemudian saya itu setelah matrikulasi itu udah kerja. Apa aja lah ya. Pokoknya serabutan kerja macam-macam, apapun dikerjain gitu ya. Kebetulan di dekat rumah saya dulu itu di situ ada tempat kayak pengetikan, bikin apa, ikut apa, bantuin apa aja gitu ya. Kemudian karena kebetulan matrikulasi nilai saya bagus gitu ya, untungnya nilainya bagus gitu. Waktu saya masih di TPB itu saya sudah diminta jadi asisten, saya daftar jadi asisten juga waktu itu, asisten praktikum. Jadi ngasisteni teman-teman sendiri juga waktu itu. Kemudian saya bikin itu loh, kunci soal-soal, ada ujian tahun berapa saya bikin, udah pokoknya jualan kunci dan jawaban soalnya gitu loh. Pokoknya survivalnya begitu dulu gitu ya. Latihan soal yang dicari jawabannya. Kan masih ingat nggak, masih ingat. Fotokopi, kita jualan fotokopi itu gitu. Dan ya orang kan banyak beli ya, ada di situ. Salah fotokopi biasa Pak, kalau itu ada edit videonya. Jadi udah belajar edit video. Kita ada editnya itu. Nah, ya dan itu kan kebayang sampai nanti lulus saya harus survive, harus gitu, karena udah kebayang lah sangat berat kalau nggak tega lah ngeliat orang tua harus, kami 5 bersaudara ya, saya kuliah di sini, kakak saya kuliah di Semarang gitu, adik saya SMP, SMA macam, pokoknya berat lah. Jadi akhirnya saya memutuskan dengan ini, pokoknya meskipun bapak saya nggak tega ya, pokoknya jangan tetap aja saya nekat aja. Jadi waktu habis untuk kerja nyari uang, jujur itu ya gitu. Nah pada waktu kemudian saya naik tingkat 2, saya sebetulnya nggak kepikir statistik awalnya. Awalnya saya itu, zaman saya dulu itu yang paling hebat itu tim sama TPG. Ya gitu ya, Mas Bahtiar teknologi industri ya, termasuk ya, gitu ya, teknologi industri gitu ya, sama teknologi pangan dulu. Pokoknya itu yang paling hebat gitu. Dan saya qualified masuk ke sana, kimia saya gitu ya. Saya mau ke sana. Tapi saya datang ke Fateta, saya tanya-tanya,
ternyata praktikumnya banyak katanya. Oh, Jadi iya. di TIN itu Iya. praktikumnya satu semester itu bisa, dalam satu semester itu bisa 4 sampai 5 mata Iya. kuliah. Iya, betul. Dan itu wajib hadir 100%. Betul. Pegang jidat saya. Waduh, kalau praktikum hadir di kapan saya nyari duit kan gitu. Karena kuliah 80%, praktikum 100%. Iya, itu. Jadi udah akhirnya mimpi itu saya tutup. Udahlah nggak mungkin saya ke sini. Nah, saya mencoba nyari ke Sosek. Sosek masih ada praktikum, namanya responsi. Dan itu katanya 100% juga kehadiran. Waduh, nanti saya nggak bisa. Terus lihat pikir mana, saya pokoknya nyari kuliah itu yang tidak wajib absen, tidak wajib hadir. Oke, Itu aja. oke. Nah, saya datanglah ke statistik itu. Di statistik nyari-nyari info gitu kan. Waktu itu kan ada waktu sekitar seminggu 2 minggu untuk milih ya. Saya datang ke statistik, ketemu namanya Bang Sudin. Bang Sudin itu yang bagian tata usahanya lah gitu ya. Saya nanya-nanya, Pak gini. Gimana ya di statistik? Oh boleh, kalau kamu nilai matematikanya boleh aja, bagus-bagus aja. Itu kan orangnya agak selengean gitu, sambil merokok gini lah orangnya gitu ya. Itu rambutnya agak gondrong gitu. Terus saya nanya, gimana ini absennya gimana? Kok tahu dia? Gitu ketawa. Kaget saya. Di sini tuh kamu mau kuliah silakan, tidak kuliah silakan gitu. Masuk silakan, mau tidur silakan. Pokoknya kalau kamu ujian harus bagus aja nilainya, nggak ada urusan. Wah, saya bilang gini cocok buat saya. Gitu. Jadi saya milih statistik itu simply karena saya nggak bisa kuliah full time. Gitu ya. Jadi ya udah gitu. Jadi dari situlah saya milih statistik. Dulu soalnya nggak ada MBKM, sahabat Binom. Kalau ada MBKM mungkin lain ceritanya. Gitu. Iya. Jadi simply statistik seperti itu. Iya, karena nggak ada absen. Oke. Gitu kan, absen. Tiba-tiba milih Bapak ekonomi itu setelah S2 atau S3? Setelah S3. Mas. Oh, jadi Wah, S3. ini. S3-nya Ya, mana? Ini juga rumit ya. Sebetulnya itu kan saya mimpinya itu pengennya, saya nggak pengen jadi ekonom. Bahkan saya itu jujur ya, benci dengan ekonomi. Dengan pelajaran ekonomi maksudnya ya. Oh, saya pikir karena kesulitan ekonomi ya. Nah, benci dengan pelajaran ekonomi. Oke. Kalau sekarang saya kemudian saya dianggap sebagai ekonom gitu ya, karena sekolah S3-nya ekonomi gitu ya. Jadi guru besar ekonomi gitu. Saya menyebutnya I'm an economist by accident. Jadi saya ekonomi itu kecelakaan. Jadi setelah lulus statistik gitu ya, saya kan sempat mau kerja di mana-mana gitu ya, di swasta, tapi batinnya nggak nyampe, pada akhirnya kembali ke kampus. Saya jadi dosen di matematika. Kenapa? Karena saya memang senang matematika. Kenapa saya tidak suka ekonomi? Kan kita diajarin, Mas, yang saya dalam tanda petik ini pelajaran ini parah, ini bahasa saya. Waktu SMA itu kita diajarin, katanya prinsip ekonomi adalah dengan modal sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Masih ingat nempel Pak saya, Pak? Nah, itu tuh saya kesal sekali. Dengan teori itu kesal sekali. Sampai saya bilang, kalau prinsip ekonomi seperti itu, wajar aja kalau semua orang jadi perampok. Jadi kalau sekarang banyak orang korupsi, mencari uang dengan gampang, diajarin secara sistematis di dalam pelajaran ekonomi, katanya ekonomi prinsipnya adalah dengan modal sekecilnya mendapatkan keuntungan. Bayangin orang korupsi, modalnya nggak ada, nyaris mendekati nol. Keuntungannya gede. Kalau rasio output dibagi output, dibagi input, maksimal itu, gede sekali. Makanya menjadi sangat wajar. Rent seeking behavior-nya ada di mana-mana. Orang pengen gampang. Orang diajarin kok. Gitu, mau rampok apapun itu. Padahal itu kan salah ya. Jadi saya dengan prinsip itu saya benci dengan ekonomi. Kira-kira gitulah. Nah, kenapa suka matematika? Yang namanya matematika itu 1 tambah 1 sama dengan 2. Clear ya? Clear, nggak ada perdebatan gitu. Jadi saya pun lulus statistik jadi dosen matematik. Kebetulan udah dibuka matematik. Gitu. S3 pengennya matematik. Cuman ternyata saya nggak qualified di Jerman ngambil matematik, ditolak di mana-mana. Karena S1 saya bukan matematik, S2 saya bukan matematik. Gitu. Masuknya dapatnya S3 kok kebetulan ekonomi gitu. Modeling banyak pakai ekonometrik, tapi sebetulnya kajian saya itu keuangan perbankan. Gitu. Ekonomi internasional, ekonomi moneter kayak gitu-gitulah ya. Jadi, akhirnya jadilah ekonomi. Makanya saya bilang kalau sekarang saya ekonom, ya itu I'm an economist by accident, karena kecelakaan aja jadi ekonomi. Tapi itu the blessing accident, Pak. Ya, itu, mudah-mudahan ya, alhamdulillah gitu ya. Yang penting kan ilmu itu bermanfaat ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya lah. Meskipun itu sempat terjadi pergulatan. Jadi setahun pertama saya di ekonomi karena belajarnya saham, belajarnya bunga segala macam gitu kan. Kan saham kan exploited return macam kan isinya bunga semua ya. Padahal bunga itu haram kan gitu ya. Yang kita pahami bunga itu haram gitu. Waduh, saya belajar yang haram ini gimana caranya ini? Jadi setahun pertama itu gundah, Mas. Gitu ya.
Sampai satu ketika kalau di Jerman waktu itu bulan puasa itu kita mengundang ustadz dari Indonesia. Datanglah, ada ustadz datang menemani kita jadi imam ngajarin pengajian selama 1 Ramadan itu penuh karena kita nggak bisa pulang kan. Mahal banget kalau kita mahasiswa pulang kan mahal banget. Jadi selama bulan puasa itu kita datang ustadz. Satu kesempatan saya tanya ke ustadz itu, Ustadz, apa hukumnya mempelajari sesuatu yang haram? Wah, itu pertanyaan saya ke ustadz itu. Wah, ustadznya orang Betawi kemungkinannya. Ente jangan nanya-nanya yang memojokkan diri sendiri, gitu pertanyaannya. Terus gimana? Akhirnya ceritalah ya. Kita cerita dari situ. Saya ceritakan, saya belajar gini-gini, saya kok nggak nyaman, gini-gini, karena ini berkaitan dengan spekulasi yang di dalam Islam itu nggak boleh, gitu ya. Berkaitan dengan bunga yang ini, riba juga tidak boleh, gitu gimana gitu. Terus beliau nanya, itu apa? Kasusnya gimana supaya lebih clear, supaya saya dapat gambaran karena saya nggak ngerti gitu. Karena saya ngertinya hadis. Nonton saya jelasin tentang ekonomi Indonesia yang krisis segala macam itu gitu. Karena begini-begini, karena perbankan gini-gini. Oke. Terus di Indonesia ahlinya banyak enggak? Nggak tahu juga saya, orang saya baru masuk ke bidang itu kan mungkin juga banyak. Kenapa terjadi krisis? Saya nggak tahu juga gitu. Nah, terus apa namanya? Kalau kamu belajar ini gunanya apa? Tak ceritain gini-gini gitu ya. Manfaatnya apa? Terus akhirnya ustadznya itu bilang gini ya, kalau kamu nanya fatwa ke saya, gitu ya. Saya katakan bahwa kamu wajib menyelesaikan kuliah ini. Kaget saya, yang saya ini malah diwajibkan. Kenapa gitu? Saya karena belajarnya hadis, saya menjadi ustadz dalam bidang hadis. Kamu belajar ekonomi, nanti kamu pulang jadi ustadz dalam bidang ekonomi. Nah, terus beliau itu bilang, belajar maling itu boleh. Yang tidak boleh adalah maling. Jadi maling. Gitu. Jadi beliau bilang, kalau kamu tahu teknik-teknik maling, semua kamu pelajari, nah kamu nanti jadi ustadz ajarin semua orang ini, jangan sampai mereka kemalingan. Oh iya. Nah itu yang, jadi beliau bilang belajar maling itu boleh, yang tidak boleh adalah maling. Jadi kalau kamu sayang sama saya, wajib kamu selesai. Nah setelah itu saya baru mau belajar ekonomi. Sebelumnya saya malas-malasan. Iya. Gitu. Oke, sampai akhirnya pulang dan seterusnya Bapak menjadi profesor. Tapi kalau melihat perjuangannya itu pasti bukan sesuatu yang mudah dan banyak hal kesakitan yang mesti Bapak lewatin ya. Ya sakit nggak sakit itu kan itu masalah permainan ekspektasi aja. Gitu ya. Kalau kita saya ingat dulu waktu dalam kesempatan Kemis Pagi saya sering jadi narasumber bareng dengan Andri Wongso. Kenal Andri Wongso nggak? Tahu. Itu di salah satu motivator. Ya, di Smart FM itu. Ya, satu ketika kami jadi pembicara bareng gini di Smart FM bareng itu, saya terkesan dengan yang disampaikan Pak Andri Wongso itu. Dia selalu bilang Andri Wongso, SDTT gelarnya. SD itu apa? Sekolah dasar tidak tamat ya. Tapi apa yang beliau katakan, kalau kita mendidik anak kita dengan keras, maka alam itu akan ramah ke anak kita. Kalau kita mendidik anak kita dengan ramah, maka alam akan keras ke anak kita. Padahal alamnya sama aja. Gitu. Jadi mungkin ya barangkali ya karena didikan dari kecil yang memang keras, gitu ya, yang memang hidupnya sudah terbiasa rumit gitu ya. Jadi perjuangan ini ya santai-santai aja. Saya nggak merasa menjadi beban apapun ya, biasa aja. Bismillah aja, seperti air mengalir. Orang cita-cita saya cuma pengen naik pesawat, udah kesampaian. Jadi nggak ada lagi cita-citanya. Jadi profesor bonus ya. Profesor itu bonus. Baik, oke. Sahabat Binom, thank you ya Pak Azam. Lebih dekat kita mengenal Pak Azam. Tapi satu kata yang saya ingin sampaikan Pak, memang dari apa yang Bapak lewati perjalanannya itu ya. Sahabat Binom, banyak hal-hal yang kalau kita lewati dengan tidak mudah, itu adalah peristiwa untuk memudahkan kita di masa depan. Itu tadi ya. Gitu ya Pak Azam ya. Mirip idenya sama dengan Andri Wongso tadi. Gitu ya. Oke, sahabat Binom, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.